Teh Dede sebagai Lurah Sawangan, Kota Depok. Ya. Belum lama ini sudah berlangsung musrembang di Kelurahan Sawangan. Kira-kira hal-hal apa yang akan disentuh dalam musrembang pada periode 2024-2025 ini, Teh? Baik, akan saya coba menjawab terkait dengan musrembang yang sudah kami lakukan kemarin. Yang pertama itu memang ada aturan ya, yaitu peraturan wali kota ya, terkait musrembang itu ada istilah menu wajib dan menu pilihan, gitu kan Bang? Ya udah otomatis kalau misalnya menu wajib ya sifatnya di sini kita ada 19 item. Nah, kalau 19 item yang wajib ya wajib hukumnya kita lakukan. Nah, kemudian kalau yang pilihan itu ada 8 item ya. Nah, nanti kesepakatannya kan kemarin pelaksanaan ada sesi kedua. Nah, di sesi kedua itulah forum yang disampaikan oleh Ketua LPM melalui RT RW dan para masyarakat sekitar yang melakukan bentuk pertanyaan di mana difasilitasi oleh Bapeda dan PUPR. Kami itu kemarin mengundang hanya 2 narasumber ya. Nah, kalau di menu pilihan itu memang ya ada istilah peningkatan kapasitas SDM, kemudian kelurahan sehat, forum kewaspadaan dini masyarakat, yaitu pembinaan dan pengembangan olahraga serta rekreasi masyarakat, kemudian layak anak, kelurahan layak anak maksudnya kompetensi atau pelatihan kompetensi, jaling dan penerangan jalan lingkungan atau PJO. Nah, itu 8 yang pilihan. Seperti tahun lalu ya itu salah satunya juga PJO gitu kan. Semua juga kita ingin lah. Yang terpenting pengalokasian dananya itu jelas, alhamdulillah. Jadi dari 2,5 yaitu untuk fisik itu 1 miliar, kemudian di pemberdayaan 1,5, jadi total 2.499.893.870. Jadi kalau dibulatkan menjadi 2,5 M. Ya alhamdulillah tahun lalu terserap ya. Tidak ada yang dari 17 ya. Alhamdulillah tidak ada. Jadi tidak ada silpa gitu. Mungkin ada yang disebutnya pajak atau PPH ya. Itu aja Bang. Dalam konteks skala prioritas apa yang akan diprioritaskan Teh di tahun anggaran 2024 di 2025 ini? Kalau prioritas di kita yang kaitannya kemarin banjir ya. Banjir itu kan memang kita harus normalisasi ya. Normalisasi katakanlah area yang terkena banjir itu di RW 7, tepatnya di RT 2, RW 7, kemudian di 19 ya. Kemudian Kalibaru ya, yang Rembes itu ya. Nah, itu kita anggap 3 item lah. Nah, udah otomatis yang di Jalan 27 itu normalisasi pas di Jalan Raya Mukhtar. Kalau itu normalisasinya sudah dilakukan, insya Allah si jalan air kemanapun masuk sasaran juga, artinya nyekruk ke lubangnya atau ke ininya. Tapi kalau normalisasinya belum dilakukan oleh pihak PUPR, ya, tapi semua juga bukan dasar ujug-ujug PUPR lagi datang, minimal dari kita semua berkesinambungan melaporkan suksesinya, jangan sampai terjadi lagi. Udah otomatis itu harus ada bahu membahu masyarakat setempat juga gitu. Nah, kemudian yang di 19 itu kecil apa namanya salurannya ya. Nah, sementara di kiri kanan rumah 2 tingkat, mereka hujan tuh, misalnya katakan hujan nih, ya udah. Sementara di sisi lain tidak ada pembuangan yang normal, karena begini kalau kata orang Salam, ini mah tanah gua, mau apa lu? Ya, nah disitulah bentuk kesadaran kita bagaimana ya, walaupun upaya kita pakai ada biofori, kemudian sumur resapan kita lakukan, tapi masih tetap karena curahnya luar biasa gitu. Curah hujannya luar biasa, dan kedua juga jalan itu air semua tumpah karena emang ada kira-kira berapa ratus meter, ada 200 kali lebih ya,
itu kali. Nah kalinya tahu sendiri sudah tidak berfungsi dengan baik seperti dulu. Ya, kesadaran masyarakatnya juga mungkin berkurang karena dari hulu ke hilir ya seperti itu gitu. Jadi yang utama prioritasnya yaitu tadi ya katakanlah drainase ya itu utama, kemudian juga PJU juga kita sandingkan gitu, nggak cuma satu gitu ya, yang artinya yang sifatnya dipisik gitu. Sumur resapan, kemudian ada ini nggak apa septic tank itu termasuk ya, masih masuk yang di wajib ya itulah Bang. Bagaimana selama ini kerjasama atau kolaborasi yang Teteh bangun kepada RT RW LPM dan tokoh-tokoh masyarakat di Kelurahan Sawangan? Nah, terkait dengan pembangunan yang ada di Kelurahan Sawangan ya, pengawasan dalam pembangunan adalah lembaga pemberdayaan masyarakat yaitu LPM. LPM baik RT RW dan LPM itu SK-nya lurah, artinya lurah ini bukan berarti di zaman saya misalnya gitu, intinya lembaganya kelurahan tapi dipimpin oleh lurah, nah begitu. Nah SK-nya itu memang dari lurah ya, kita lakukan. Nah sepanjang ini alhamdulillah tidak pernah ada, maaf bahasanya kalau bahasa halus atau apa ya, selek atau tidak, semua kita berkomunikasi dengan baik. Nah kemudian juga nanti kalau udah kita atur, misalnya atur nih sama-sama, maka kita dudukan. Nah nanti kan ada disebutnya Prakmusrembang tuh. Nah di Prakmusrembang kan RW yang kita bisa terima ya, RW-nya nanti lapor ke LPM, nanti LPM lapor ke kelurahan melalui Pak Sekel, di input tuh. Ya hanya sebatas begitu. Kalau misalnya dalam hubungan kesehariannya fine-fine aja. Semua tidak ada yang, maaf misalnya ada kejadian yang sifatnya, kan ada bahasa gua minta ini, nggak bisa. Semua kita bagi rata, misalnya kalau kata orang sama bilang sarang 100 juta nih misalnya begitu ya, karena kan dia 1M. Nah cuman nanti di situ mana yang lebih dominan atau mana yang lebih didahulukan ininya, kepentingan. Oh ya di RW 11 ya Pak ya kemarin ya, di RW 11 itu luar biasa. Memang tahun ini kita juga nggak ngerti ya, alam ini lagi bagaimana. Kadang-kadang panas sore dikit udah hujan. Nah itu kadang-kadang banjir. Yang kedua juga memang sudah penyempitan lah, penduduk udah banyak, areanya eta-eta kene nggak bisa melebar ya kan. Sementara penduduk dari mana-mana datang, ya itu mah tinggal bisa-bisanya di lingkungan aja mengatur strategi itu Bang. Pesan-pesan Lurah Sawangan kepada warga Sawangan. Nah kalau saya secara menyeluruh, karena kita mau menghadapi persiapan pemilu ya, maaf ya, bukan berarti kita ini acaranya musrembang, karena saya menganggap musrembang sudah clear ya, tinggal pihak kelurahan melapor ke Bapeda ya gitu ya. Nah kalau saya berkait itu, saya berharap menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing ya, terus memberikan hak pilihnya ya, masyarakat memberikan hak pilihnya terkait besok pelaksanaan di pileg ya, pilegnya yaitu tingkat kota, provinsi, kemudian DPR RI, DPD dan presiden. Itu aja dulu kita upayakan untuk menyadarkan masyarakat, menyadari masyarakat bahwa pentingnya kita 5 tahun yang akan datang ya, disarankan banyak perubahan-perubahan yang signifikan lah yang bisa diharapkan, yang membuat sejahtera masyarakat khususnya Sawangan, umumnya Kota Depok. Saran saya hanya itu, bisa memberikan aspirasinya ya kepada calon-calon yang sesuai hati nurani, itu aja. Dan kami tidak akan mengintervensi sejauh mana hak pilih mereka. Yang terpenting ini kampung kita, bagaimana kampung kita bisa rapi, bagaimana kampung kita bisa kondusif, itu kembali kepada masyarakat yang ada di dalamnya. Gitu. Terima kasih.